Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Iswanto dari SMK Negeri 2 Kota Baru, calon guru penggerak angkatan 11. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saya Mirsan dari SDN Mandin, Kecamatan Pelosok Subuku, Kabupaten Kota Baru, calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, saya Lutfi Tria Satya Gayatri dari SMP Muhammadiyah Kota Baru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Mirsan. Waalaikumsalam Ibu Lutfi. Nah, gimana nih kabarnya Pak Mirsan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya sudah mau meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi ini. Nah, di sesi ini kita akan mendiskusikan persiapan observasi coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu ini Pak, nanti ini Bapak coachingnya sama siapa nggih? Ini nanti saya berperan sebagai coach Bu ya, dan Pak Rohmat sebagai coachnya nanti. Oke, jadi Pak Mirsan sebagai coach dan Pak Rohmat sebagai coach. Baik. Nah, saya sudah mengirimkan rubrik observasinya Pak ya. Apa sudah Bapak lihat? Sudah. Saya sudah baca Bu ya, dan rubriknya itu sangat jelas sekali ya, yang harus dilakukan dalam percakapan coaching itu. Ya, saya sudah baca Pak. Bu. Sip, mantap kalau begitu. Nah, di dalam rubrik ini kan Pak ada beberapa kompetensi coaching yang akan dinilai seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut Pak Mirsan nih, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan pada percakapan coaching kali ini? Nanti pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan keterampilan coaching, yaitu presence ya Bu ya. Saya lebih fokus kepada presence atau kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh ini saya berharap coach itu merasa dihargai ya, didengarkan atau diprioritaskan sehingga dia merasa nyaman Bu, sehingga mereka lebih jujur dan terbuka. Mungkin itu Bu. Oke, siap Pak. Jadi fokus pengembangan Pak Mirsan ini di kompetensi presence atau kehadiran tadi Pak ya. Nah, dari kompetensi tersebut ini Pak, bagian mana yang secara spesifik atau indikator ketercapaiannya itu Pak? Jadi indikator ketercapaiannya yang mau Bapak ukur nih, keberhasilannya itu di bagian mana? Menurut saya inginkan indikator ketercapaiannya itu yang pertama kita lihat dari responnya yang intuitif ya. Sehingga mereka ini tidak melakukan sesuai dengan skrip atau konteks dan emosi yang muncul pada saat itu, atau tidak mengikuti pola tertentu. Selain itu, saya ingin coach ini merasa nyaman ya, tidak ada rasa intervensi ya. Selain itu juga, dan saya ingin melihat dari bahasa tubuhnya ya, bahwa coach ini menunjukkan keterlibatan yang aktif, baik ya kontak mata yang konsisten ya, ekspresi yang sesuai, mungkin anggukannya ya Bu ya, sehingga ini mencerminkan bahwa mereka ini benar-benar hadir ya dalam momen tersebut. Gitu, sip. Bu. Ya, bagus sekali Pak Mirsan, tadi indikatornya sudah jelas, sudah sangat terperinci Pak ya. Nah, jadi apakah ada lagi nih Pak yang mau kita bahas sebelum observasi ini? Mungkin itu saja dulu Bu ya.
Kalau kalau begitu, nanti kita bisa Pak ya ketemu lagi setelah observasi, nanti saya minta lagi waktu pamirsan untuk membahas hasil observasinya, begitu nggih? Nggih, boleh, siap, Bu. Oke deh kalau begitu, selamat melakukan proses coaching pamirsan, semoga sukses dan lancar, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Nggih, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmat. Waalaikumsalam Pak Mirsan. Bagaimana nih kabarnya Pak Rohmat? Alhamdulillah baik Pak Mirsan. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Rohmat ya. Alhamdulillah sehat jiwa raga insya Allah ini. Iya. Saya dengar-dengar ini Pak Rohmat ingin menyampaikan sesuatu begitu ya Pak ya? Iya nih Pak Mirsan, kemarin saya cari-cari sampean ini nggak ketemu-ketemu, terus saya nitip temen tadi kalau ada ketemu Pian nanti tolong bilangin kalau Pak Rahmat mau bertemu gitu nah. Oke baik, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ini ya Pak ya, kita bisa ngobrol sebentar ya, tetapi saya ingin tahu apa nih yang ingin diobrolkan ini atau yang ingin dibincangkan ini Pak. Jadi gini Pak Mirsan ya, sini ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Pak Mirsan ini. Ada masalah yang saya hadapi di kelas saya, terutama saat pelajaran teori ini ya Pak Mirsan ya. Nah, saya lihat siswa itu cepat kehilangan semangat itu di sekitar 15-30 menit awal itu. Nah, mereka itu sebenarnya lebih suka praktek sih. Jadi kalau saya masuk itu, ayo Pak praktek Pak kan. Padahal kan sebelum praktek kan kita harus punya pengetahuan tentang teorinya dulu, nggak bisa langsung praktek gitu kan. Nah, saya lihat dari beberapa siswa itu mereka itu apa ya terlihat lesu, bahkan ya ada yang mengantuk dan cenderung pasif lah. Seperti itu Pak Mirsan. Ini yang saya hadapi masalahnya. Oke baik. Kalau saya mendengar dari Pak Rohmat ya, Pak Rohmat menginginkan ini siswanya lebih aktif ya, sama seperti atau lebih semangat lagi ya, sama ketika ingin praktek gitu ya Pak ya. Oke, betul Pak Mirsan. Ya paling enggak ya ketika teori juga semangat lah. Jadi tidak hanya praktek aja semangatnya. Oke. Terus ya, jadi Pak Rohmat ini menginginkan yang lebih aktif, siswanya lebih aktif sama ketika mereka praktek begitu ya Pak ya. Terus Pak Rohmat ingin menginginkan perubahan apa yang diinginkan dari siswa itu ya? Ya yang saya inginkan sih ya siswa itu semangat lah belajarnya meskipun teori ya. Jadi tidak hanya ketika praktek saja, karena bagaimanapun kan praktek tanpa dilandasi teori itu nanti bisa kacau itu prakteknya, malah bukan praktek memperbaiki, malah jadi merusak. Makanya kan saya ingin dalam belajar teori itu ya mereka bersemangat, kemudian aktif, gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan pun bisa mereka pahami juga. Begitu Pak Mirsan. Ya. Oke, baik ya Pak Rahmat ya. Jadi di sini Pak Rahmat mengharapkan adanya perubahan yang lebih aktif terhadap siswa ketika teori ya Pak Rahmat ya. Kemudian yang idealnya menurut Pak Rahmat yang bagaimana? Siswa yang aktif itu, yang indikator siswa yang aktif itu yang bagaimana menurut Pak Rahmat gitu? Ya, salah satu indikator aktif itu kan mereka itu kan bisa mengikuti seluruh sesi dengan semangat lah. Tidak hanya ketika di awal saja 15 menit mereka aktif kan, 30 menit itu aktif, tapi setelah itu kan mereka menjadi pasif. Ini kan tidak ideal lah. Ibaratnya kan tahu hanya di awalnya saja. Jadi saya menginginkan ya mereka itu bisa terlibat aktif selama sesi pembelajaran teori. Seperti itu Pak Mirsan.
Oke, baik, baik. Eh, jadi bentuk yang ideal yang Bapak sampaikan tadi, jika kita berikan skor di nilai 10 ya, Pak ya. Eh, jadi menurut Bapak, kira-kira sekarang keaktifan siswa Bapak itu berada di level berapa, Pak? Ya, gimana ya? Kalau saya lihat sih, kalau idealnya 10, anak-anak ini sih masih di level 5, Pak Mirsannya. Oke, begitu ya Pak ya. Jadi sekarang level siswa Bapak berada di level 5. Terus agar supaya terlihat ada perubahan, ya, Bapak menginginkan berubah ke level berapa ini Pak? Ya, kalau mau sebuah perubahan sih, dengan melihat kondisi yang ada, saya inginkan sih setidaknya mereka bisa ke level 7 ya. Oke, di level 7 ya Pak Rahmat ya. Iya, betul. Kira-kira usaha apa yang bisa Bapak tempuh agar supaya mencapai ke level tersebut Pak? Usaha yang bisa saya tempuh itu, ya mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya lebih variatif lagi ya. Siapa tahu mungkin mereka itu mungkin bosan ya di awal itu. Terus saya perlu cara untuk apa ya, biar pembelajaran itu menyenangkan, jadi mereka itu aktif itu loh, menyenangkan. Saya kira seperti itu sih Pak Mirsan. Oke, ya baik ya. Dari yang saya dengar tadi, Pak Rohmat akan melakukan usaha mengubah metode yang lebih menyenangkan ya Pak ya, atau lebih variatif sehingga menyenangkan begitu Pak ya. Selain itu, kira-kira ada lagi usaha yang lain yang bisa Bapak tempuh untuk mencapai perubahan terhadap siswa Bapak ini? Ya, selain daripada membuat model pembelajaran variatif terus yang menyenangkan, ini kan menarik bagi anak kan, namanya menyenangkan kan. Tentunya saya juga perlu belajar bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti apa. Maka saya akan berdiskusi lah dengan teman atau rekan di sekolah ya, yang sudah punya pengalaman bagaimana membuat suasana kelas itu menarik dan menyenangkan sehingga siswa itu bisa terlibat aktif. Itu Pak Mirsa hanya usaha selain daripada apa tadi yang saya harus rubah, saya harus perlu diskusi dengan orang yang lebih paham terkait dengan itu. Baik, baik ya. Jadi selain mengubah metode yang lebih variatif, Bapak juga ingin berkolaborasi dengan rekan ya, yaitu dengan berdiskusi dengan rekan yang lebih tahu tentang hal itu. Oke, Ya, dari tentunya kedua dari kedua usaha tadi, di sini Bapak lebih mengutamakan yang mana? saya akan memprioritaskan yang ini ya, membuat model pembelajaran yang variatif dan yang menyenangkan tadi itu. Tapi itu lebih prioritas ke situ karena saya punya koleksi sebenarnya. Oke, baik. Jadi Pak Rahmat ini akan membuat model pembelajaran yang lebih variatif ya Pak ya. Terus kapan nih bisa dilakukan hal ini? Kapan ya? Tentunya sih secepatnya Pak Mirsannya. Kalau bisa sih, minggu depan saya akan mulai ini agar suasana ini, saya juga jenuh juga kalau kemudian terlalu menunda-nunda kan. Kita mengajar itu kan kalau menyenangkan kan asik gitu kan, siswanya juga aktif itu kan, kita semangat juga, sama-sama semangat. Jadi lebih cepat sih lebih baik.
Oke, baik. Luar biasa Pak Rahmat ya. Ingin melaksanakan atau mencoba hal ini dalam waktu yang dekat ya. Terus dalam pelaksanaan hal tersebut mungkin ada yang diperlukan oleh Bapak sebagai dukungan atau bantuan? Ya, yang saya perlukan tentunya ya tadi rekan sejawat itu kan bagian dari supporting saya untuk bagaimana mengkreat pembelajaran tadi ya, karena saya yakin juga teman-teman banyak punya pengalaman bagaimana model-model pembelajaran yang sekiranya itu menarik dan menyenangkan tadi. Jadi itu support dari kawan dan tentunya juga support dari manajemen nanti bisa memfasilitasi kalau saya memerlukan perangkat-perangkat tambahan misalnya alat peraga yang kemudian itu bisa melibatkan siswa lebih aktif lagi. Jadi fasilitasi dari sisi penggunaan peralatan dari sekolah ya. Oke, Begitu, Pak baik. Mirza. Oke, baik ya Pak Rahmat ya. Jadi Pak Rahmat akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Rahmat ya. Oke. Iya, betul. Dari percakapan kita hari ini atau saat ini, kira-kira apa yang Pak Rahmat dapatkan tadi Pak Rahmat? Yang saya dapatkan sih dari apa yang Ben sampaikan tadi, saya tergugah di pikiran saya ternyata ada beberapa model-model pembelajaran harus saya terapkan ke anak-anak biar tidak monoton dan tentunya bagaimana memiliki pembelajaran yang menyenangkan tadi. Bisa mungkin saya sisipi dengan game atau saya lebih melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan yang ada alat peraganya itu sehingga mereka akan lebih tidak hanya monoton mendengarkan presentasi yang saya sampaikan sih. Namun saja seperti itu nantinya Pak. Oke, baik ya. Jadi Pak Rahmat ini sudah mendapatkan gambaran bagaimana menyelesaikan masalah Pak Rahmat tadi ya. Saya menunggu ini kabar selanjutnya dari Pak Rahmat ini bagaimana hasil dari pelaksanaan Pak Rahmat tadi ini. Saya sudah tidak sabar nih mendengar kabarnya. Untuk selanjutnya bisa saya minta waktunya untuk ngobrol lagi Pak ya setelah pelaksanaan itu. Oke, siap-siap tentulah Pak, karena kan kita ingin sebuah perubahan sih menjadi lebih baik ya. Tentunya nanti kalau saya ada kendala-kendala lagi nanti saya akan konsultasi atau ngobrol dengan Pak Mirsan lagi ya, mudah-mudahan bisa membantu lebih lanjut. Oke, terima kasih nih Pak Mirsan atas waktunya ini yang bisa meluangkan bisa ketemu saya, mau menerima apa yang saya sampaikan terkait kendala yang saya hadapi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Mirsan ya. Oke, baik. Sama-sama Pak Rahmat ya. Nanti kalau ada masalah ya hubungi saya lagi ya. Insya Allah saya ada waktu untuk Pak Rahmat. Jadi mungkin ini saja ya percakapan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirsan atas bantuannya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Mirsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah Pak ya sudah selesai nih percakapan coaching dan sekaligus proses observasi yang saya lakukan. Nah terkait hal ini ada beberapa hal yang mau kita bahas bersama Pak ya. Iya. Untuk yang pertama ini Pak, saya mau menanyakan nih, tadi saat proses coaching, apa saja yang sudah Pak Mirsan lakukan sebagai coach? Oke, baik ya. Tadi saya sudah berusaha melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta ya. Yaitu yang pertama, yaitu menanyakan tujuan pembicaraan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Rahmat tadi, kemudian selanjutnya adalah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat, dan yang selanjutnya bagaimana tanggung jawab Pak Rahmat terhadap rencana aksi yang akan dilakukannya. Oke. Begitu Bu. Sip Pak, itu sudah sesuai. Jadi tadi ya percakapan coachingnya dengan alur Tirta. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya,
kan di awal itu ada kan kompetensi coaching yang mau Bapak kembangkan, termasuk indikator ketercapaiannya. Nah, apakah, indikator-indikator tersebut sudah terlaksana tadi, Pak, di dalam proses coaching Bapak? Oke, menurut saya indikator yang saya ingin fokuskan untuk yaitu tentang kehadiran penuh, di mana saya melihat indikator itu saya kira sudah tercapai. Ini saya identifikasi dari saya melihat bagaimana perasaan coach itu yang merasa nyaman. Ini nampak dari coach itu terlihat jujur dan terbuka, ya, serta menunjukkan keterlibatan yang lebih dalam karena mereka ini sepenuhnya hadir. Selain itu, saya juga melihat bahasa tubuh yang selaras dari coach, di mana saya lihat keterlibatannya aktif, pandangan mata yang konsisten, anggukan, dan ekspresi yang sesuai. Ini ini mencerminkan bahwa mereka ini benar-benar hadir dalam momen tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu respon dari coach yang intuitif, ya. Ini dapat saya lihat dari emosi yang muncul pada saat itu, ya. Ini seolah-olah mengalir secara natural, ya, tanpa mengikuti skrip atau pola tertentu. Mungkin begitu, Bu. Oke, nggih. Siap Bapak, sudah bagus sekali tadi. Jadi secara keseluruhan sudah tercapai apa yang mau Bapak kembangkan. Nah, terkait hal tersebut, saya juga mau menyampaikan hasil catatan observasi saya. Nah, jadi di sini yang pertama, saya melihat Pak Mirsan itu sudah bisa menggali potensi diri dari coach. Ya, sangat detail tadi dari percakapan yang sudah Pak Mirsan lakukan, terlihat di bagian rencana aksinya. Kemudian di situ ada juga tuh ini secara proses kreatifnya, Pak. Nah, jadi proses kreatifnya ini terlihat sekali dari cara Bapak membimbing coach, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, kemudian dari situ tergambarlah nih kemitraan antara coach dan coach. Jadi antara Bapak dengan Pak Rohmat itu sangat kuat sekali chemistry-nya menurut hasil pengamatan saya. Nah, untuk selanjutnya ini, Pak, saya mau menanyakan, jika di kesempatan yang selanjutnya ini ada kesempatan coaching lagi, Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan seperti itu? Untuk proses coaching yang selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lain, yaitu mendengarkan aktif. Ini terutama mungkin saya merasa terlalu terburu-buru, ya, mengarahkan percakapan ke arah yang tertentu. Kemudian selain itu, ya, terkadang saya juga merasa sering melakukan memotong atau interupsi, ya, barangkali, ya. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain lagi yang tak kalah lebih pentingnya, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya akan memperbanyak kosakata, ya, agar dapat membuat kalimat-kalimat yang kreatif lagi, sehingga dapat menggali informasi yang lebih banyak lagi dari coach. Mungkin begitu, Bu, ya, yang ingin saya kembangkan lagi. Oke, Bapak. Ya, udah bagus sekali tadi, Pak, ya. Jadi Pak Mirsan sudah berinisiatif untuk lebih mengembangkan keterampilan-keterampilan coaching yang ada. Nih, saya doakan semoga Pak Mirsan sukses, sehat selalu. Nah, mungkin
Untuk sesi pasca observasinya kita akhiri sampai sini dulu, Pak ya. Oke, baik Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Lukti ya. Amin atas doanya tadi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lukti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi saya sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nggih, terima kasih kembali Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.